Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang dan selamat pagi anak-anak semuanya, baik putra ataupun putri kelas 5 MI Bahrul Ulum. Pada pagi ini kita bisa bertemu kembali pada mapel bahasa Arab. Materinya yaitu poin B. Jadi nanti anak-anak bisa melihat di poin B, perhatikanlah di sana ada contoh-contoh. Nah, ini contohnya seperti ini. Namun sebelumnya marilah kita mulai terlebih dahulu materi ini dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan nanti pada saat kita memulai pelajaran ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memahami semua materi bahasa Arab, dan semoga apa yang kita pelajari pada pagi ini bisa membawa manfaat dan barokah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah bi niyatil qabul wa husulil ma'mul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Baiklah, langsung kita menuju pada pokok bahasan. Yang pertama yaitu pada poin B ini ada di sana perintahnya, perhatikanlah. Ini adalah merupakan contoh. Jadi anak-anak nanti supaya memperhatikan apa yang dicontohkan di dalam kitabnya. Contohnya seperti ini. Ana akdiru an aqra'a hadat darsa. Yang perlu kita bahas pada materi ini yaitu ada dua kalimat fi'il atau kata kerja yang berdampingan. Yang pertama ini adalah aqdiru, kemudian kata kerja yang kedua atau fi'ilnya adalah aqra'a. Nah, aqra'a atau aqra'u. Jadi apabila ada dua kata kerja yang berdampingan, maka di tengah-tengahnya ini harus diberi amil nawasib. Ya, cara menyusunnya seperti itu. Jadi nanti anak-anak ketika menyusun kalimat terjemahan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab, kalau ada dua kata kerja yang berdampingan, maka tengah-tengahnya nanti ketika menerjemah bahasa Arab maka harus diberi an. Ini wajib hukumnya. Contohnya seperti ini. Ana akdiru an aqra'a hadat darsa. Jadi kalau diterjemah ke dalam bahasa Indonesia adalah seperti ini. Saya dapat membaca. Ya, saya ini adalah ana, akdiru dapat, terus kemudian membaca aqra'a. Nah, jadi annya ini tidak usah diartikan. Karena apa? Karena an ini adalah fungsinya hanya menasabkan fi'il mudhari'. Nah, jadi hanya menasabkan fi'il mudhari'. Jadi ketika menerjemah ke dalam bahasa Indonesia, jadi an itu tidak usah diterjemah.
Terjemahnya cukup saya dapat membaca. Hada darsa, nah, pelajaran ini atau ini pelajaran. Hada darsa, pelajaran ini. Kemudian untuk contoh yang kedua, ini sama, hakikatnya sama dengan contoh yang pertama. Ini ada dua kalimat fi'il atau kata kerja yang berdampingan. Maka tengah-tengahnya juga diberi apa? Huruf nasab atau amil nawasib an. Ya, seperti ini. Jadi ana uhibbu, mana yang dikatakan kata kerjanya? Uhibbunya ini, ana uhibbu. Sedangkan ana ini adalah domir atau kata ganti, ya. Orang pertama, ana, saya, uhibbu, saya senang, ya, saya senang, an al-aba, bermain. Jadi ini ada annya. Al-aba ini adalah kata kerja juga. Makanya ini ada dua kata kerja, uhibbu dan al-aba, maka tengah-tengahnya diberi an seperti ini, sama. Bil kuroti, dengan bola. Nah, ini contoh-contoh nanti yang harus kita pahami. Harus kita pahami ketika nanti kalian menerjemah bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Karena berdasarkan penelitian, ya, anak-anak kelemahannya ini adalah paling banyak yaitu di dalam menerjemah bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Tetapi kalau menerjemah ke dalam bahasa Indonesia, menerjemah bahasa Arab ke bahasa Indonesia ini mudah. Tetapi kalau sudah bahasa Indonesia diterjemah ke dalam bahasa Arab ini agak sulit. Nah, oleh karena itu nanti anak-anak modalnya untuk memahami ini bisa menerjemah ke dalam bahasa Arab. Yang pertama itu mestinya harus apa? Paham dengan kaidah nahwu shorofnya, kemudian juga menguasai mufradat. Nah, ini nanti supaya anak-anak bisa memahami dengan baik, maka ini sebagai contoh awal nanti bisa dilihat di ini ada perintahnya, yaitu terjemahkan ke dalam bahasa Arab serta berilah harokatnya atau lengkapilah harokatnya. Jadi ini tugasnya anak-anak nanti. Yang pertama ini, saya senang belajar bahasa Arab. Nah, senang, kata senang ini adalah kalimat fi'il atau kata kerja. Kemudian belajar ini juga kata kerja. Sedangkan ana ini bukan kata kerja tapi apalah? Domir atau kata ganti seperti yang tadi saya contohkan itu. Nah, ini kalau diterjemah saya seperti terjemah contohnya tadi itu, yaitu berupa ana. Terus kemudian senang, ini anak-anak harus tahu senang itu bahasa Arabnya bagaimana, kemudian belajar bahasa Arabnya bagaimana. Nah, ini nanti supaya diterjemah ke dalam bahasa Arab seperti contoh, dan caranya juga seperti contoh yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian berikutnya nomor 2, Pak Guru suka atau senang bermain-main. Ya, jadi ini ada yaitu suka, suka, senang ini adalah kata kerja, bermain-main juga kata kerja. Jadi nanti anak-anak harus tahu mana yang domir kata ganti, mana yang kata kerjanya. Jadi kalau ada dua kata kerja yang berdampingan seperti suka terus kemudian bermain, maka tengah-tengahnya nanti supaya harus diberi an ketika menerjemah ke dalam bahasa Arab. Berikutnya untuk nomor 3, saya hendak bertanya. Saya hendak bertanya. Nah, bertanya ini adalah kata kerja juga. Nah, terus kemudian hendak ini juga kata kerja. Kata kerja. Nah, ini dua kata kerja yang berdampingan. Kepada ini kemarin sudah saya sampaikan. Jadi kalau ada terjemahan kepada ini, anak-anak jangan lantas kemudian
berpikir oh kepada itu harus pakai ilah, tidak. Nah, jadi kata atau kalimat terjemahan kepada itu tidak selamanya menggunakan ilah. Tetapi kemarin sudah saya sampaikan maf'ul bih itu bisa juga berarti kepada, ya. Bertanya kepada, ini kemarin sudah saya singgung. Jadi nanti anak-anak kalau masih ingat pasti akan bisa mengerjakan, ya. Saya hendak bertanya kepada Hilmi, apakah dia giat? Nah, apakah dia giat? Apakah ini adalah kata tanya? Ya, kemudian dia giat, dia ini bisa berupa dhamir, bisa juga langsung dibuat kata kerja tanpa dhamir bisa, ya. Dia giat. Terus berikutnya nomor 4. Ali ini nama orang. Ali tidak senang belajar hitung. Ali tidak senang belajar hitung. Senang ini kata kerja, belajar juga kata kerja. Nah, jadi nanti Ali ini adalah nama orang sebagai pelakunya. Tidak, ini adalah merupakan huruf nafi. Nah, huruf nafi itu huruf yang menunjukkan arti tidak. Seperti la itu juga menunjukkan arti tidak. Jadi nanti Ali tidak senang. Jadi sebelum kata kerja kemudian di depannya diberi apa? La. Nah ini Ali tidak senang belajar hitung. Jadi nanti supaya diterjemah ke dalam bahasa Arab yang benar dan baik. Terus kelas nomor 5. Nomor 5 adalah siapakah, ini tanda tanya juga. Ini adalah merupakan kalimat tanya. Nah, kalimat tanya karena apa? Di belakangnya ada tanda tanya. Jadi kalimat kalau itu belakangnya ada tanda tanya, maka kalimat ini adalah merupakan kalimat tanya. Tapi kalau di belakangnya tidak ada tanda tanya, berarti itu kalimatnya kalimat biasa, bukan kalimat tanda tanya. Jadi nomor 5 ini adalah siapakah dapat, mestinya ini ada yangnya ini, ya. Siapakah yang dapat membaca? Jadi tambahi yang. Jadi nanti setelah siapakah ini ditambah yang. Siapakah yang dapat membaca pelajaran ini? Nah, siapakah ini adalah kata tanya. Seperti halnya dengan apa namanya tadi, adakah atau apakah tadi itu. Tapi ini bukan menggunakan hal, tetapi menggunakan kalimat tanya selain hal. Jadi siapakah, anak-anak harus tahu siapakah itu kalimat tanya, kalimat tanyanya pakai apa, itu harus tahu. Siapakah yang dapat? Nah, yang dapat membaca, dapat ini kata kerja, membaca juga kata kerja. Pelajaran ini. Nah, jadi silakan nanti anak-anak bisa melihat contoh yang sudah saya tulis di depan tadi itu. Kemudian nanti ini nomor 1 sampai dengan nomor 5 diterjemah ke dalam bahasa Arab yang baik dan benar. Setelah itu nanti anak-anak tidak usah dikerjakan di lampiran, tapi dikerjakan di buku tulis. Dan nanti setelah dikerjakan di buku tulis, kemudian dikumpulkan pada waktu masuk tatap muka. Ya, kira-kira sampai di sini barangkali ada pertanyaan, nanti anak-anak bisa menyampaikan pertanyaan itu melalui saya atau melalui voice note, atau nanti bisa ditanyakan ketika masuk tatap muka. Kiranya untuk pelajaran pada pagi ini yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wallahul maufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.